Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. The Honorable to the Lecturer of Public Policy Studies, namely Mr. Haji Inam Ensa, and my friends who have attended today's lecture. I would like to say thank you for coming in our presentation today. It's great to see you all. Okay, in this presentation, we will discuss about the evaluation of education policy, which will be read by our group. As for the member of our group, Muhammad Abdul Mujab and me, Nadia. Okay, for the first discussion will be delivered by myself. Tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Proses pelaksanaan kebijakan pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena hampir di setiap elemen-elemen pendidikan pasti memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi sejak dini. Ini dilakukan formulasi kebijakan akan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan pendidikan di sini bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghalangi kegagalan yang lebih besar. Next slide. Oke, langsung saja kita membahas pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian dari evaluasi kebijakan pendidikan. According to definition of education policy evaluation atau pengertian evaluasi pendidikan. The definition of evaluation that comes from the Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English. Evaluation is to find out, decide the amount or value, which means an attempt to determine the value or amount. Pengertian evaluasi yang bersumber dari Kamus Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, evaluasi itu adalah to find out, decide the amount or value, yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. In addition to the meaning based on the translation, the word contained in the definition indicates that evaluation activities must be carried out carefully, responsibly, using strategies and can be accounted for. Nah, selain arti berdasarkan terjemahan di atas tadi, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut itu menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi ini harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next slide. Policy according to expert. According to Samudra Wibawa, policy is a system that has three components that interact reciprocally, yang berinteraksi secara timbal balik. The three components are policy actor, policy environment, and public policy itself. Nah, komponen tersebut itu yang ada perlu kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik itu sendiri. These three components influence each other. That component can be described in detail. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain.
Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci. Yang pertama ada policy actor atau pelaku kebijakan. Itu merupakan badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan. Komponen yang kedua yaitu policy environment atau lingkungan kebijakan. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan ini bukan orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan, melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir ini ada public policy atau kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari penjelasan di atas tadi mengenai pengertian evaluasi, kebijakan, dan juga kebijakan pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari evaluasi kebijakan pendidikan ini adalah sebuah penilaian dan perbandingan yang dilakukan dengan hasil pengamatan secara terencana dan konsisten dalam tercapainya sebuah komponen kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan juga kebijakan publik yang sesuai dengan ketetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Next slide. Reason for the need for evaluation of education policy, atau alasan perlunya evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, to find out whether the things that have been formulated in the formulation of the educational policy can be implemented or not. Yaitu alasan perlunya evaluasi kebijakan pendidikan yang pertama itu untuk mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan pendidikan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, to find out whether the education policy formulation has been implemented successfully or not. Yaitu untuk mengetahui apakah rumusan kebijakan pendidikan ini telah dilaksanakan, sudah berhasil dilaksanakan atau belum. Yang ketiga, to find out the advantage and disadvantage of the formulation of educational policies in relation to the conditional and situational factor in which the policy is implemented. Alasan perlunya evaluasi kebijakan pendidikan yang nomor 3 yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional di mana kebijakan tersebut itu dilaksanakan. Yang nomor 4, to find out how far an educational policy formulation has been implemented, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakan pendidikan itu telah diimplementasikan. Yang nomor 5, to find out the success and shortcoming of the implementation of the education policy, yaitu untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Yang nomor 6, to find out how much impact education policies have on society, yaitu untuk mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan terhadap masyarakat atau terhadap publik. Yang nomor 7, to find out whether the risks that have been taken into account during the formulation of educational policies have been properly addressed or not. Yaitu untuk mengetahui apakah risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi kebijakan pendidikan ini dapat diatasi dengan baik atau tidak. Alasan perlunya kebijakan pendidikan yang terakhir yaitu to find out how the step that can be taken in terms of improving the next education policy, yaitu untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan pendidikan berikutnya. Next slide.
To get a rational answer from the reason to the interesting problem to evaluate education policy, it is necessary to coordinate an intensive communication between actors who evaluate education policy. Untuk mendapatkan jawaban yang rasional dari alasan-alasan di atas itu atas permasalahan yang menarik untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar aktor yang melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Among other, antara lain, yang pertama, formal aktor atau aktor formal. Aktor formal. Ini terdiri dari pembuat kebijakan atau legislatif, pelaksana kebijakan atau eksekutif, dan administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal sebagai pelaksana pendidikan dan anggota partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, dan juga tokoh media massa dan lembaga yang berafiliasi dengan penyelenggaraan pendidikan. Next slide. Problem in evaluation of educational policies in the implementation of policy evaluation. Of course, it cannot be separated from various problems or obstacles that are often faced during the implementation of this evaluation. Permasalahan dalam evaluasi kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah-masalah yang sering terjadi saat ini. Objektifis, yaitu ketidak yang terdalam rapid development of society atau cepatnya berkembangan masyarakat. Nah, perkembangan masyarakat ini dianggap menjadi masalah karena dapat menyulitkan evaluasi kebijakan. Karena jika masalah pada masa ini diselesaikan, maka sudah tidak relevan dengan masa yang akan datang yang pasti diikuti dengan masalah-masalah yang baru. Yang ketiga, unclear problem atau ketidakjelasan masalah. Nah, ketidakjelasan masalah ini berkaitan dengan sumber dan gejala masalah di mana beberapa pihak mengasumsikan sumber dan gejala masalah ini sesuai dengan pandangannya, sehingga sumber dan gejala masalah dianggap tidak jelas. Next slide. Selanjutnya itu leadership in one up terkait dengan permasalahan pada masyarakat berdangan. Yang kelima ada subjectively the matter of wisdom atau subjektifnya masalah kebijakan. Hal ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang yang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan suatu yang oleh seorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, ini justru dianggap sebagai suatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan. Selanjutnya yaitu ada economical constraint atau kendala ekonomis. Kendala ekonomis ini seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk evaluator. Nah, proses evaluasi kebijakan pendidikan ini akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial dari lembaga pendidikan. Yang ketujuh ada lack of sufficient data atau kurang tersedianya cukup data dan informasi yang up-to-date. Disebabkan data yang ada kualitasnya kurang baik dan suplai data dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya. Yang ke-8 adalah ada political obstacle atau kendala politis.
Ini sering terbentur dan bahkan gagal karena masing-masing kelompok saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik. Yang kesembilan ada, atau yang terakhir ada lack of availability of evaluator atau kurang tersedianya evaluator atau sumber daya evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, 9 tadi itu permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Next slide. Nah, untuk manfaat evaluasi kebijakan pendidikan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Mujab. Oke, matur suwun waktunya Mbak Moderator. Jadi di sini saya akan meneruskan presentasi kita pada perkuliahan hari ini. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, akan menjelaskan manfaat kebijakan pendidikan. Di sini mari kita simak bersama-sama di PPT. The benefit of evaluating education politics can be classified into two dimensions, namely internal and external. The internal dimension directly preparation of implementation policies. The benefit obtained include saat evaluasi dijadikan itu effectiveness, and the third, there is avoid repeating mistakes. Oke, apa saja sih tadi itu? Mari kita jabarkan bersama-sama. Yang pertama itu knowing success, mengetahui keberhasilan. Nah, mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan agar diperoleh informasi yang objektif. Apakah kebijakan sukses atau sebaliknya, begitu. Dan yang kedua tadi ada knowing effectiveness, mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak, begitu. And the third, there is avoid repeating mistakes. Nah, yang ketiga ini ada menghindari pengulangan kesalahan. Informasi dari evaluasi kebijakan yang memadai akan memberikan rambu-rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang, begitu. Oke, untuk selanjutnya next slide. Di sini ada education policy evaluation monitoring. Saya baca dulu ya PPT-nya. Monitoring is an educational policy procedure used to produce information about the cause and effect of policies, can describe the relationship between the implementation of policy program and their outcomes with the main resource being knowledge of policy implementation. Suara saya terdengar ya, Mbak? Iya, Mas, terdengar. Oke, alhamdulillah. Saya kirain kamu tadi. Alhamdulillah kalau terdengar. Saya lanjutkan lagi. Jadi education policy evaluation monitoring di sini itu monitoring merupakan prosedur kebijakan pendidikan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan-kebijakan yang dapat menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program, kebijakan, dan outcome-nya. Dengan sumber daya utamanya adalah pengetahuan tentang pelaksanaan
kebijakan. Nah, monitoring dilakukan oleh pimpinan untuk melihat, untuk memantau, untuk mengontrol jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring ini dikumpulkan data dan dianalisis. Hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan, begitu. There is four, yes, in this PPT. In the firstly, compliance. Secondly, auditing. Third, accounting. And the fourth, explanation. Nah, ini apa ini? Ada compliance, auditing, accounting, dan explanation. Nah, apa itu? Nah, mari kita jabarkan bersama-sama lagi. Monitoring evaluasi kebijakan dapat berfungsi untuk 4 ini. Nah, fungsi dari monitoring evaluasi kebijakan itu apa saja? Itu jawabannya ada 4. Kalau menurut sumber yang kita kaji pada hari ini. Yang pertama, compliance, ketaatan. Nah, menentukan apakah tindakan administrator staff dan semua yang terlibat sudah mencapai target, sudah mencapai sasaran atau belum, begitu. Makanya perlu diadakan motivasi kebijakan. Dan yang ketiga, accounting, atau yang menghitung hasil perubahan sosial dalam masyarakat sebagai implementasi terlihat ya PPT-nya ya. Iya, sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan lagi. The formative and summative evaluation model development by Michael Shervin begins when a program or project policy begins to be implemented and at the end of program implementation summative evaluation. There is 4. Firstly, goal-based evaluation model. Secondly, goal-free evaluation model. Third, formative and summative evaluation model. 4, context, input, process, and evaluation model. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang model evaluasi kebijakan. Model evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan bisa mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan publik. Ada beberapa model yang bisa diterapkan atau untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, antara lain yaitu model evaluasi tujuan. Yang kedua,
model tujuan yang informasi kontak input proses dan produk. Yang pertama, model evaluasi berbasis tujuan. Dalam bahasa Inggris disebut goal-based evaluation model atau objective oriented evaluation atau objective revenged evaluation model atau objective oriented approach atau behavioral objective approach merupakan model evaluasi tertua yang dikembangkan oleh Ralph W. Taylor. Objek dari model ini adalah tujuan dari program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan dilakukan secara berkesinambungan. Oleh tahun 2023, Scriven mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya atau kerjanya sesuatu program gitu. Untuk yang ketiga, model evaluasi formatif dan sumatif. Model evaluasi formatif dan sumatif dikembangkan oleh Michael Scriven ini mulai dilakukan ketika kebijakan program atau proyek mulai dilaksanakan. Evaluasi formatif dan sampai akhir pelaksanaan program evaluasi sumatif. Dan yang keempat ada model evaluasi kontak input proses dan produk. Model ini dikembangkan oleh staf BIM pada tahun 1966. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Mungkin untuk slide ke-12 ini sudah cukup difahami oleh teman-teman. Step can be followed including firstly identifying purpose of evaluation. Education policy is done by asking several questions. Secondly, analysis the problem of education. Third, description and standardization of educational policy evaluation activities. For measure of the level of change from the evaluation is carried out. And the last, there is determine whether the change are evaluation. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang langkah dan dampak evaluasi kebijakan pendidikan. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi tujuan evaluasi. Kebijakan pendidikan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Antara lain, pertama, apa tujuan evaluasi pendidikan? Siapa target dan evaluasi pendidikan itu? Dan yang ketiga, target dari perubahan kebijakan pendidikan yang diinginkan. Dan yang kedua ada analisis the problem education, yaitu menganalisis terhadap masalah pendidikan. Yang ketiga, mendeskripsi dan standarisasi kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, pengukuran terhadap tingkatan perubahan dari evaluasi dilakukan. Yang kelima, menentukan apakah perubahan yang dievaluasi merupakan akibat dari evaluasi atau karena penyebab faktor lainnya. Begitu. Untuk selanjutnya, next slide, slide yang ke-14. Slide yang ke-14. Evaluation of the impact of educational policies is often scientific and tend to ignore reality. As a result, several weaknesses emerged, including indicator for evaluating a good education policy, which was carried out by taking into account, among others, firstly, effectiveness, secondly, adequacy, and the third, event distribution, and the fourth, responsiveness.
Oke, di sini tadi kita sudah membahas langkah-langkah, maka akan dilanjutkan dengan dampak-dampaknya. Evaluasi dampak kebijakan pendidikan sering bersifat ilmiah dan cenderung mengabaikan realitas. Akibatnya muncul beberapa mengandung kelemahan, antara lain indikator evaluasi kebijakan pendidikan yang baik yang dilakukan itu dengan memperhatikan antara lain yaitu dari lima yang ada di PPT. Yang pertama, efektivitas, apakah hasil yang telah tercapai. Dan yang kedua, kecukupan. Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah pendidikan yang dievaluasi. Yang ketiga, pemerataan. Apakah biaya dan manfaat layanan pendidikan itu didistribusikan merata kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda. Yang keempat, responsivitas. Apakah hasil kebijakan pendidikan memuat preferensi atau nilai kelompok terkait stakeholder dapat memuaskan mereka. Dan yang kelima itu ketepatan. Apakah hasil yang dicapai bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang telah dilakukan. Untuk slide selanjutnya, thank you very much. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mas Mujab atas pemaparan materinya. Mungkin saya bisa membacakan kesimpulan terkait tentang pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi itu merupakan suatu kebijakan yang perlu dilakukan agar diketahui letak kekurangan, kelebihan, keberhasilan, dan kegagalannya. Evaluasi kebijakan ini adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut ini dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan ataukah belum. Halo Mas Mujab, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi kita kali ini tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Mungkin teman-teman jika ingin mendiskusikan lebih lanjut bisa didiskusikan di grup WA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.